Yang tanda tangan SK itu bukan Nadiem, atas nama siapa kita nggak tahu. Namanya bukan nama menteri, Oh ya? atas nama menteri. Saya nanti bisa kasih dokumen. Bukan tanda tangan menteri, tapi atas nama menteri di SK Atas itu. nama menteri. Iya. Oh ya? Ya, itu yang. Jadi mereka menduga ada persekongkolan, ya, ada persekongkolan dengan pihak pemerintah dan oknum-oknum yang membentuk. Iya, kali ini saya coba menghadirkan suatu informasi yang bagi saya informasi ini sangat penting ya, dan mungkin bagi sebagian orang informasi ini tidak penting. Tapi bagi saya informasi ini cukup penting karena ini terkait dengan ya suatu universitas. Nah, saya mendapatkan informasi bahwa ternyata ya terjadi konflik atau prahara di Yayasan Universitas Trisakti ya. Jadi seolah-olah saat ini terdapat atau memiliki dua yayasan. Ya, ini yang terjadi ya. Jadi kalau Anda membaca berbagai berita di berbagai media mainstream, itu ya ada banyak informasi yang beredar di sana. Nah, sebetulnya tidak terjadi konflik atau prahara ya, karena memang konflik itu sebetulnya sudah selesai dulu ya. Kalau kita dapatkan informasi dulu kan bahwa terjadi konflik dengan Pak Rektor Tubimutis waktu itu ya. Dan ternyata konflik itu sudah selesai karena sudah ada putusan dari suatu pengadilan. Artinya sudah memiliki kekuatan hukum tetap ya. Jadi tidak ada konflik lagi sebetulnya. Tapi dalam perjalanannya tiba-tiba ya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan ya Riset justru mengeluarkan sebuah keputusan. Jadi keputusan ini justru mereka membentuk sebuah yayasan baru ya dan menempatkan ya personil-personil mereka itu di yayasan itu. Terjadilah konflik ya, terjadilah perhara. Dan yayasan yang sudah ada, yang mengaku dirinya sudah ada ya, sudah dibentuk itu, mereka menggugat ke pengadilan. Dan hasil gugatan itu mereka dinyatakan menang. Nah, saya coba diskusi atau dialog langsung dengan salah satu pengurus dari yayasan yang sudah ada sebelumnya ya, dan yang mereka dinyatakan menang dalam gugatan di pengadilan. Nah, dalam diskusi ini ada begitu banyak informasi-informasi yang beliau sampaikan terkait dengan ya duduk perkara dari kasus ini. Nah, coba kita saksikan atau simak bersama seperti apa ya dialog saya dengan yang bersangkutan. Ini videonya. Apa sebetulnya masalah yang terjadi di Trisakti itu? Ya, masalahnya itu terutama campur tangan pemerintah. Harusnya kalau diserahkan itu semua di swasta, itu nggak ada masalah. Kalau ada suatu masalah di internal, ya kita bisa selesaikan internal. Kenapa pemerintah ikut cawe-cawe? Nah, campur tangan atau cawe-cawenya seperti apa gitu Pak? Gitu. Ini dari awal ya, sebenarnya awal berdirinya Yayasan Trisakti tahun 65, ya kan? Jadi itu dan sudah diaktekan oleh Elisa Pondah. Dan itu modalnya modal pribadi, bukan modal pemerintah, ya kan? Kemudian ada sedikit masalah internal bahwa seorang rektor yang tidak terpilih kembali itu ingin tetap bertahan. Ya, kemudian ya terjadilah peristiwa kayak tuntut menuntut dan sebagainya. Cuma ya anehnya kenapa pemerintah ikut-ikutan bermain di sini, ya kan? Jadi harusnya kalau PTS namanya perguruan tinggi swasta, ya tetap perguruan tinggi swasta. Pemerintah mau ikut mendamaikan silahkan, tapi jangan dia ikut campur masuk ke dalam, seperti yang terjadi di SK 330, bahwa malah dia seolah merebut Yayasan Trisakti yang swasta, perguruan tinggi swasta sebagai penyelenggara, menjadi seolah-olah perguruan tinggi milik pemerintah.
Bahkan sekarang ini mereka malah ingin mem-PTNBH-kan. Ya kan? Jadi ini semuanya kok sudah salah kaprah. Apa yang dilakukan tuh adalah berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan anggaran dasar. Jadi mereka sudah mempermainkan hukum. Jadi soal hukum itu untuk mereka tuh nggak ada. Mereka yang membuat hukum sendiri. Padahal negara ini kan negara hukum. Kenapa mereka mempermainkan hukum? You know, dengan memasukkan pengurusnya, pembinanya semua adalah ASN, pegawai negeri, level direktur, level dirjen. Untuk apa? Masa mereka itu sebagai regulator mau turun menjadi eksekutor? Pak Cade, saya itu belum menemukan konstruksi kasusnya ya. Mungkin nanti Pak Cade bisa jelaskan sedikit gitu bahwa di Trisakti itu ada 2 yayasan atau seperti apa gitu bentuknya? Yayasannya satu. Yayasan satu ya. Yayasan swasta. Yayasan yang didirikan oleh swasta. Itu yayasannya yang Pak Yadi tangani sekarang mereka ini ya. Iya, betul. Nah, kemudian apa namanya? Pemerintah masuk. Membuat yayasan Trisakti juga. Namanya Yayasan Trisakti juga. Ada SK-nya nggak? SK-nya terbit tahun berapa gitu? SK-nya itu tahun 2022. 22 ya. Jadi pemerintah tahun 2022 itu menerbitkan SK melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menristek ya, bahwa mereka mengelola Trisakti itu gitu. Iya. Jadi aneh kan. Jadi tidak menganggap yayasan yang Pak Cahyadi mereka ngurusin gitu. Diundang pun enggak. Diajak bicara juga enggak. Kenapa mereka tuh tanpa ajak bicara, oke, saya rebut. Apa bisa begitu? Jangan-jangan ada orang Trisakti juga itu yang memang mereka coba dekat ke pemerintah gitu, di Pak dalam Cahyadi, itu kan ada ya oknum-oknum juga kita anggap ya, bahwa mereka itu mungkin lebih senang sama pemerintah karena mungkin buat mereka mungkin bisa lebih bebas, ya kan? Karena beda kan. Kalau Yayasan Trisakti yang ngangkat rektor pimpinan itu adalah Yayasan Trisakti. Ya kan? Nah, setelah Kemendikbud waktu itu menerbitkan SK dan menempatkan orang kementerian di Yayasan Trisakti yang mereka buat itu, apakah waktu itu ada upaya hukum nggak gitu dari pihak Bapak gitu? Oh jelas, kita melakukan langkah-langkah hukum tuh sudah banyak. Ya, terakhir itu bahkan kita sudah mendapatkan keputusan yang sudah inkrah PKMA bahwa kita sudah dimenangkan oleh pengadilan. Jadi sudah tidak bisa diperkarakan kembali. Tapi belum dieksekusi putusan itu. Akhirnya tereksekusi tanggal 31 Juli 2023. Tapi tetap mereka ngotot. Ya, tetap mereka ngotot. Ya, peduli amat eksekusi. Jadi mereka tidak menghormati hukum sama sekali. Oh iya, apakah ini bagian dari bentuk perampasan gitu, Pak Cahyadi gitu? Ya bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Oh, jadi kacau aneh, gitu. Kacau. Aneh kan. Regulator mau jadi eksekutor. Belum sebagai regulator aja belum tentu beres. Terus aset Trisakti begitu banyak. Apakah ini karena masalah aset itu? Ya, sehingga orang rebut gitu ya? Orang rebut. Banyak yang ya cawe-cawe untuk mendapatkan harta atau mendapat kecipratan dari itu. Kan gini Pak Cahyadi, selama ini kan publik menganggap bahwa Trisakti itu memang profesional swasta gitu kan? Iya. Gitu. Iya. Kok bisa sampai seperti ini gitu? Saya juga baru tahu gitu loh. Ya saya juga ya nggak tahu ya. Itu semua menurut saya kok permainan semua. Ada dugaan permainan gitu ya? Permainan dari oknum-oknum ini. Gitu loh. Jadi apa ya? Ya tentunya dengan permainan orang yang tidak rela untuk dipimpin oleh Yayasan Trisakti. Orang dalam di satuan pendidikan di Universitas Trisakti. Tapi kan dari aspek legalitas kan Pak Cahyadi kan Pak Cahyadi mereka memiliki kekuatan hukum gitu karena sudah ada putusan inkrah dari pengadilan kan? Iya, yang dimenangkan oleh yayasan bukan dimenangkan oleh mereka. Yang menang tuh kita.
Tapi mereka tidak rela, itu biasalah kalau orang kalah perkara terus nanti ya mempertahankan misalkan rumah. Mereka akan mempertahankan dengan cara apapun, di luar hukum semuanya. Iya ya. Bahkan mungkin ada permainan dengan aparat, kita nggak tahu. Permainan dengan pemerintah, ASN. Apakah sudah ada audiensi dengan dengan DPR selama ini? Terus terang belum. Belum ya? Belum. Ya kalau DPR mau dengar, mau membantu untuk bukan menyelesaikan, meletakkan kepada porsi yang benar, posisi yang benar, kita welcome. Jadi sekarang mereka sedang mengurus menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum gitu. Iya. Nah, itu aneh lagi kan. Yang masalah yayasan belum beres, masalah mereka merebut yayasan secara ilegal belum beres, mereka mau bergerak lagi kepada menjadikan PTS ini menjadi PTNBH. Ada apa? Permainan apa gitu loh. Ya, kita juga dan kita nggak pernah diberi kesempatan, sekali pernah kesempatan untuk ketemu. Habis itu setiap keputusan kita nggak pernah diajak. Udah soal tuh yayasan itu udah milik pemerintah. Terus saya mau jadikan apa PTNBH itu bukan urusan Anda. Kita udah nggak dianggap sama mereka. Padahal kita pemilik. Gitu. Berarti ada dugaan gitu, ada permainan orang-orang di situ ya, orang dari yayasan juga mungkin terus dengan bergabung dengan orang pemerintah gitu ya. Betul. Dan orang-orang di satuan pendidikan. Ini nerbitnya SK ini kan waktu masih zamannya Pak Nadiem ini ya, menterinya Pak Nadiem ini gitu. SK yang 330. Enggak, SK yang mereka membuat yayasan baru itu gitu. Oh iya, zaman Nadiem. Zaman Nadiem. Tahun 2022. 2022 kan ya. Tapi anehnya yang tanda tangan SK itu bukan Nadiem. Atas nama siapa kita nggak tahu. Namanya bukan nama menteri. Atas nama menteri. Saya nanti bisa kasih dokumen. Bukan tanda tangan menteri tapi atas nama menteri di SK atas itu. Atas nama menteri. Iya. Oh ya? Ya, itu yang. Berarti sekarang Trisakti itu di bawah kelola siapa sekarang, Pak? Yayasan versi menteri. Oh, yayasan versi menteri ya. Ketua pembinanya itu adalah direktur kelembagaan dari kementerian. Kementerian Ristek Dikti. Ketua badan pengurusnya itu adalah mantan pensiunan dari Menristek Dikti. Dan semua pejabatnya itu level dirjen dari Departemen Keuangan, Menristek Dikti, Kemenkumham, dan Kementerian Keuangan. Tapi menurut saya yang bermain itu adalah dari Kemenristek Dikti. Ada dugaan gitu ya, ada dugaan ya. Kita pakai dugaan, Pak ya. Karena Kumham mungkin dipakai untuk mengesahkan secara hukum, seolah mereka tuh sah di SABH-kan, di sistem administrasi badan hukum. Sedangkan sistem administrasi badan hukum dari Yayasan Trisakti yang sah, meskipun sudah ada keputusan PKMA, tetap diblokir. Aneh kan? Kita punya diblokir, kemudian ada yayasan baru, blokir dibuka, masuk anggaran yayasan baru, kemudian blokir ditutup lagi. Permainan apa itu? Ya. Jadi banyak yang aneh di sini, banyak yang aneh. Tapi kan pihak Cahyadi itu kan sudah punya legalitas tadi itu kan, bahwa menang juga di pengadilan, bahkan sampai dengan kasasi ya. Kasasi. Berarti pemerintah dianggap pembangkang dong, ya kan? Bangkang. Mereka udah tidak menghormati yudikatif lagi. Ya, tidak menghormati sama sekali yudikatif. Jadi mau apa mereka? Mau apa? Mau melawan terus? Ya. Kita merasa kita yang benar. Ayo para alumni, ayo para alma mater yang
sadar, ayo kita bangun kembali Trisakti menuju Indonesia maju. Gitu. Semoga DPR bisa dengar ini Ya diskusi semoga bisa dibantu juga lah dari DPR mendengarkan dan mungkin mendesak kepada pemerintah kembalikanlah Yayasan Trisakti kepada yang benar, kepada pemilik yang benar. Ayo kita bersama pemerintah, kita majukan Trisakti. Jangan kita lakukan sesuatu di luar hukum seolah itu bikin maju. Kalau pemerintah apalagi punya kepentingan, oh oke, akreditasi hebat, maju, padahal kenyataannya tidak. Ya, jumlah mahasiswa turun, uang kuliahnya dinaikkan, bahkan gaji itu pengurus-pengurus yang masuk di dalam Yayasan Trisakti versi pemerintah itu 3 kali lipat digaji lebih tinggi daripada pengurus pada waktu masih kita kelola. Itu, waduh, saya punya buktinya, ya, bukti SPT pajaknya 3 kali lipat. Itu gaji pengurusnya itu? Pengurus. Berapa sih Pak kalau boleh tahu bocor? Ya hampir 100 juta lah. Wah gila ya. Bisa kita hanya gaji 30 juta di 100 juta. Wih.